Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan jasmani kesehatan dalam PJJ SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kali ini dalam pertemuan kedua atau dalam materi kedua ini, Pak Andri akan menyampaikan tentang materi atletik tolak peluru, ya. Dimana materi tolak peluru ini mungkin kalian sudah pernah dipelajari di SD, ya. Nah, di sini ada beberapa materi tentang materi tolak peluru yang akan Pak Andri sampaikan, diawali dengan sejarah tolak peluru. Kalian bisa lihat sejarah tolak peluru atau kata lain dari tolak peluru ini adalah the shot put. Dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani, tetapi dengan tata cara atau peraturan yang berbeda. Di sini ada beberapa menurut pendapat. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Nah, di sini dari zaman dahulu mungkin satu permainan atau olahraga atletik ini berasal dari kerajaan Yunani kuno. Nah, kemudian catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Nah, pada abad ke-16 kemudian Raja Henry ke-7 dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Ini asal-muasal olahraga tolak peluru. Nah, satu saat dan sampai saat ini kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam atau besi seperti sekarang. Nah, pertandingan tolak peluru yang pertama yang menggunakan alat seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti oleh para prajurit perang. Mereka berlomba melempar atau menolak besi sejauh-jauhnya. Ini kurang lebih sejarah dari materi atau dari tolak peluru itu sendiri, ya. Jadi ada beberapa versi dari zaman ke zamannya sampai saat sekarang, sampai saat ini. Nah, kemudian apa sih tolak peluru? Di sini tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Ya, ini pengertian dari tolak peluru. Mendorong, ya, awas. Kalian harus dapat membedakan antara mendorong dengan melempar. Oke, ini pengertian dari tolak peluru itu sendiri. Kemudian ini ada gambaran dari teknik tolak peluru, ya, dari sikap awalan, kemudian sikap cara memegang pelurunya, gerakan tungkainya, sampai dengan peluru didorong atau sampai dengan lepasnya peluru. Kalian bisa lihat, perhatikan sikap awalan, sikap akan menolak, sampai sikap akhir atau gerakan akhir pada materi tolak peluru. Oke. Pada dasarnya atau hakikatnya tolak peluru adalah cara memegang lalu mendorongkan atau menolak peluru agar terlempar jauh. Ya, kemudian teknik dasar tolak peluru sangat penting dikuasai para atlet. Kenapa? Karena dengan teknik yang bagus, teknik yang benar akan menghasilkan lemparan atau tolakan yang jauh dan tidak menimbulkan risiko cedera yang berlebihan. Oleh karena itu, bahwa kesalahan saat memegang atau melempar peluru dapat mengakibatkan cedera yang serius. Ini ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus Anda kuasai atau harus kalian ketahui. Yang pertama adalah cara memegang peluru, ya. Kemudian teknik meletakkan peluru di leher, teknik melakukan tolakan, kemudian sampai dengan lepasnya peluru itu sendiri. Yang berikutnya adalah teknik memegang peluru. Nah, di sini yang pertama adalah letakkan peluru di telapak tangan, pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari membuka lebar, ya, atau dikembangkan.
Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Kemudian, letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk, sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Nah, berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Kemudian, rapatkan jari-jari termasuk kelingking, telapak tangan, tempelkan pada bagian belakang. Kemudian letakkan ibu jari di bagian samping agar seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu dengan merapatkan jari-jari tepat dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini juga cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan yang kecil. Mungkin bisa diaplikasikan cara-cara atau teknik memegang peluru ini. Nanti yang mungkin di pertemuan berikutnya kalian akan membuat tugas gerak cara menolak tolak peluru seperti video yang nanti akan Pak Andri bikin. Berikutnya adalah teknik meletakkan peluru di leher. Jadi setelah kalian mengetahui cara bagaimana sih memegang peluru, menempatkan peluru di telapak tangan, kemudian sekarang posisi yang kedua adalah menempatkan peluru ini di samping leher sebelum melakukan tolakan. Nah, sebelum meletakkan peluru di leher, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, di mana cara memegang peluru yang paling dikuasai harus kalian senyaman mungkin dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tenaga kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagian kalian yang kidal atau memiliki kebiasaan tangan yang menggunakan tangan kiri atau kidal ya. Kemudian setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan ya. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu. Miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan menetap. Kemudian yang terakhir adalah teknik menolak peluru. Ada persiapan tolak peluru. Jadi sikap persiapan. Yang pertama, sikap tubuh terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak, rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Pak Andri simpulkan untuk teknik yang ini adalah, kata lain adalah teknik cara menolak peluru dengan gaya ortodok atau posisi sikap awalnya adalah menyamping. Untuk memudahkan kalian menolak, kaki direnggangkan selebar bahu, dibuka selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk. Tumpuan titik berat badan berada menumpu di kaki yang kanan. Kemudian tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap ke arah tolakan. Gerakan tubuh saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan direnggangkan atau digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong dan posisi tubuh condong ke depan. Pandangan fokus ke arah lemparan, di mana akhir tolakan peluru. Posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan, atau gerak ini dinamakan gerak lanjutan atau gerak follow stroke ketika peluru itu dilepas atau didorong, dimana menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat ketika melakukan lemparan atau dorongan dan pandangan tetap fokus. Nah, di sini akhir tolakan peluru ini jadi ada gerakan follow stroke, kaki kanan dilangkahkan ke depan atau bergerak ke depan agar menambah daya tolak dari tolakan itu sendiri ya. Nah, pada saat melakukan tolakan, putaran badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan meloncat agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Oke, kemudian ketika peluru itu sudah dilontarkan atau dilepas, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat posisi jatuhnya peluru. Oke, ini tahapan-tahapan dari melakukan tolak peluru itu sendiri. Nah,
Gaya tolak peluru tadi di awal atau di poin cara menolak peluru ada beberapa teknik yang mengarah kepada gaya samping atau ortodok, di mana gaya samping atau gaya klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Tidak seperti gaya lainnya, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi pada saat melempar, atlet hanya menggunakan satu tangan. Oke, di sini ada beberapa teknik cara memegang peluru, di mana gaya samping atau ortodok ini juga tidak harus melulu menggunakan kedua lengan ya, jadi bisa tumpuannya atau memegang pelurunya dengan satu tangan seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Hanya yang membedakan gaya samping ini adalah posisinya serong ya, tidak membelakangi arah tolakan. Ini gaya tolak peluru yang pertama adalah gaya samping ortodok. Yang kedua adalah gaya berputar orbin, dimana yang paling menonjol adalah ketika melakukan gaya orbin ini. Kalau dengan gaya ortodok adalah sikap awalannya itu akan terlihat jelas ya. Kalau gaya samping ini posisi kalian menyamping serong dengan posisi bahu kiri mungkin yang menghadap ke arah lemparan tolakannya. Kemudian kalau untuk gaya orbit berputar adalah ketika sikap awalannya kalian sudah membelakangi arah tolakan itu sendiri ya. Oke, di sini ada beberapa poin yang kalian juga bisa melihatnya dengan jelas. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit karena fokus pada tolakan. Atlet juga harus menguasai teknik berputar dengan benar. Jangan sampai ketika kalian melakukan teknik berputar ini sudah melakukan tolakan jauh, hasilnya maksimal, tapi kaki gerak follow stroke kaki kanannya melebihi dari lapangan tolak peluru itu sendiri. Nah, itu akan menggugurkan atau akan dikatakan diskualifikasi. Oke, mudah-mudahan materi tolak peluru ini bisa kalian pahami. Nanti di pertemuan kedua Pak Handri akan mencontohkan dari sikap awalan sampai dengan lepasnya peluru itu sendiri, tentunya dengan alat dan peluru yang Pak Handri sudah modifikasi agar kalian dapat mengaplikasikannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.